Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan lahan. Pemilihan lahan sangat penting sebelum bercocok tanam. Pemilihan lahan meliputi hal berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi ini harus sesuai dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Yang kedua itu kesuburan tanah, meliputi yang pertama itu tanahnya harus relatif padat dengan keasaman yang relatif netral. Yang kedua itu kandungan bahan organik yang tinggi dengan tingkat kemasaman yang rendah. Yang ketiga itu kandungan bahan organik dengan lebih dari 25% dengan korosi rendah. Yang keempat itu kandungan unsur hara seimbang, struktur tanah dengan tipografi datar. Sekian dari saya. Materi yang kedua yaitu pengolahan tanah dan penyiapan lahan. Apa itu penyiapan lahan? Penyiapan lahan merupakan aspek paling penting dalam budidaya tanaman perkebunan. Tingkat produksi dan kelanjutan hasil tanaman perkebunan dalam jangka panjang sangat tergantung pada ketepatan cara yang ditempuh dalam penyiapan lahan. Adapun tujuan dari penyiapan lahan adalah untuk menyediakan tempat hidup yang sebaik-baiknya bagi tanaman. Langkah awal persiapan lahan adalah membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman yang masih tertinggal. Lahan-lahan atasan, lahan yang tanahnya berkendala reaksi asam, maupun lahan-lahan yang kurang atau tidak diminati karena kondisi dan struktur tanahnya. Cara pengolahan tanah yang pertama, land clearing. Biasanya melibatkan banyak orang. Alat yang digunakan cangkul parang, namun dalam perkembangan zaman telah menggunakan traktor. Penggaruan tanah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gumpalan tanah keras di suatu lahan. Pemupukan tujuannya adalah agar unsur hara di dalam tanah tersebut lebih subur. Pembajakan tanah sangat cocok dilakukan untuk tanah yang memiliki struktur tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Konversi terdiri atas dua, yaitu olah tanah minimum dan olah tanah strip. Pemupukan dan pengapuran. Pemupukan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan tambahan nutrisi pada tanah yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Nutrisi yang dibutuhkan terdiri dari makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, dan mikronutrien seperti sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan lainnya. Pengapuran. Kegiatan pengapuran merupakan upaya untuk menaikkan pH tanah dengan cara menambahkan kapur ke dalam tanah. Tujuan utama dari pengapuran ialah untuk meningkatkan pH tanah dari pH masam menjadi pH netral. Jenis-jenis kapur yang dapat digunakan yaitu kapur tohor, kapur tembok, dan kapur karbonat. Selanjutnya, inokulasi mikroorganisme bermanfaat. Apa sih itu inokulasi? Inokulasi sama halnya pemindahan mikroorganisme dari suatu media ke medium yang baru. Mikroorganisme sangat bermanfaat bagi kesuburan suatu tanaman. Salah satu jenisnya adalah bakteri Rhizobia. Bakteri Rhizobia ini dapat mengikat nitrogen dari udara dan diaplikasikan melalui tanah. Bakteri Rhizobia ini disebut juga sebagai bintil akar yang hidupnya bersimbiosis. Proses inokulasinya yaitu pencampuran ke dalam media tanah sehingga sel-selnya dapat dibangun. Bakteri tersebut melakukan fiksasi nitrogen sehingga dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dan produktivitas tanaman. Keefektifan inokulasi ini dipengaruhi oleh kesesuaian inokulan dengan jenis varietas tanah yang diinokulasi. Selanjutnya yaitu pemberian air atau pengairan, yaitu kegiatan memberikan air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman. Nah, adapun metode pemberian airnya itu yang pertama irigasi siraman atau pancaran, di mana pemberian air itu dilakukan seperti curah hujan yang tersebar secara merata di atas permukaan lahan. Yang kedua itu ada irigasi tetes yang merupakan pemberian air melalui pipa dengan debit air itu kecil seperti tetesan. Yang ketiga itu irigasi permukaan, di mana dilakukan dengan cara mengambil air langsung dari sumber air kemudian disalurkan menggunakan pipa. Dan yang keempat itu ada irigasi bawah tanah, yang di mana dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah, contohnya itu dengan pipa bawah tanah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.